akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis, membaca, berbicara, dan menyimak dalam perguruan tinggi. Pengertian menulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Manfaat menulis. Yang pertama, dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Yang kedua, dapat melancarkan tulis-menulis, baik kalimat, paragraf, maupun wacana. Yang ketiga, dapat popularitas di mana-mana karena sebuah tulisannya. Jenis-jenis menulis ada eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Unsur-unsur menulis. Menurut pendapat G. dalam Nuruddin tahun 2010 nomor 5, unsur-unsur dalam menulis terdiri dari gagasan atau dapat berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan, tuturan atau pengungkapan gagasan, tatanan, terdapat aturan dalam penulis, wahana, alat yang dipergunakan misalnya bahan tulisan. Pengertian membaca. Pada hakikatnya, membaca merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Tujuan dan fungsi membaca. Menurut Tarigan, tahun 1984 nomor 3 dan 4 mengemukakan bahwa kegiatan membaca mempunyai dua maksud utama, yaitu yang pertama, tujuan behavioral atau disebut juga tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional. Yang kedua, tujuan ekspansif atau tujuan terbuka. Tujuan ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri, membaca penafsiran, membaca interaktif, dan membaca kreatif. Manfaat membaca. Menurut Sadono dan Slamet, tahun 2012 nomor 66, kembali menguraikan bahwa dalam kegiatan membaca seseorang akan memperoleh berbagai manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Dan yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Yang pertama ada presentasi, yang kedua ada seminar, dan yang ketiga berpidato dalam situasi formal. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Presentasi juga merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Yang kedua, seminar. Kata seminar berasal dari kata Latin semin yang berarti benih. Jadi, seminar berarti tempat benih-benih kebijaksanaan. Yang ketiga, berpidato dalam situasi formal. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat serta memanfaatkan aspek-aspek non-kebahasaan yang dapat mendukung keefisienan dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu.
Pengertian menyimak. Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyimak adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Tahapan dalam menyimak. Tahapan-tahapan menyimak secara umum yaitu: yang pertama, menyimak secara nalar, yang dilakukan secara berkala saat seseorang terlibat dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, mendengarkan secara intensional, mendengarkan secara dangkal atau sungguh-sungguh untuk memperoleh informasi yang jelas. Yang ketiga, penyerapan absorpsi. Yang keempat, menyimak sekali-kali, menyimak secara sebentar-sebentar, di mana perhatian seseorang tidak terlalu fokus pada topik. Yang kelima, menyimak asosiatif. Yang keenam, menyimak secara aktif. Dan yang terakhir, menentukan pikiran atau pendapat pembicara. Kesimpulan keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis, membaca, berbicara, dan menyimak dalam perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar khususnya. Karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.